Selamat sore sahabat berita jateng.net. Kali ini kita ada di acara ngopi bareng di berita jateng.net, di channel YouTube berita jateng.net tentunya. Dan sore hari ini saya kedatangan tamu, ada Mas Bagus Suryokusumo. Beliau adalah Satgas Penanganan COVID di SMK Negeri Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, kayaknya ini kita mau ngobrol lebih jauh kan, enggak asik nih kayaknya, suaranya tersendat ini ya. Kita lepas dulu aja nih, kan kita juga protokol kesehatan juga nih. Oke, selamat sore Mas Bagus. Selamat sore. Sehat ya? Oke, Mas Bagus, ini sore hari ini kita ngobrol tentang bagaimana sih sosialisasi new lifestyle ya, di dunia pendidikan sebelumnya, dan lebih khusus nanti di SMK Negeri Jawa Tengah ya. SMK Negeri Jateng sebuah SMK boarding school milik Pemprov Jateng ya. Sobat Berita Jateng, jadi sebagaimana kita ketahui saat ini kita mau mulai masuk di new lifestyle. Nah, di era COVID-19 ini bagaimanapun juga kita menyesuaikannya agar penyebaran COVID-19 bisa lebih ditekan. Maka ada sosialisasi 3M, itu yang ditekankan oleh Satgas COVID-19 tingkat nasional. Apa saja itu? Nah, nanti kita bahas bersama Mas Bagus gitu ya. Baik, Mas Bagus. Sebagaimana kita tahu kan, kita ada program dari pemerintah untuk membudayakan pola hidup baru yang kita kenal dengan new lifestyle 3M ya. Satu, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ini kita sudah physical distancing, sudah 1 meter. Nah, ini saya ingin tahu ini, sahabat Berita Jateng juga mesti ingin tahu sama-sama. Bagaimana sih protokol kesehatan di dunia pendidikan, khususnya di SMK Jateng? Silakan. Kalau di kami, kebetulan pasti protokol kesehatan juga berjalan sendirinya. Jadi bahasa simulasi itu kan bahasa tadi yang sudah bilang new lifestyle di dunia pendidikan. Betul. Jadi yang dulunya siswa itu berebutan untuk di kantin, berebutan untuk pembelajaran, mereka berjubel-jubel itu kita juga sekarang biasakan. Nah, saya juga sesuaikan dengan anjuran dari pemerintah untuk selalu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, karena kondisi yang berbeda ini ada sedikit perubahan. Perubahannya ketika anak keluar asrama, kebetulan sekolah saya boarding. Ya. Keluar asrama itu mereka harus cuci tangan. Keluar masuk asrama harus mencuci tangan, pakai masker. Dan yang dulu itu kita harus baris, berjajar. Ini barisnya sudah agak enggak. Dulu 3 ganjar, sekarang 2 ganjar. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kelas pun juga seperti itu. Masuk ke dalam kelas, mereka harus cuci tangan dulu sebelum masuk kelas. Maskernya tetap dipakai. Di dalam kelas, kuotanya di dalam kelas diubah. Yang dulu 24, dulu satu kelas 24, satu persennya 24. Oke. Sekarang dikurangi 50% menjadi 12. Jadi ada 12 anak yang di dalam kelas. Dan untuk pola makannya pun juga kita kurangi. Karena ini sesuai dengan nota dinas pendidikan dan budaya Provinsi Jawa Tengah itu 120 anak, kita masukkan kelas 12. Atau 20 anak ini tadi pola makannya kita juga kurangi lagi, 2 shift. Oh gitu. Jadi 1 shift 60 selesai, dia masuk. Itu masuk di dalam satu ruangan semua 60 orang. Iya. Oh gitu. Ngambil kemudian masuk ke asrama. Nah, kalau dulu makannya kan kita siapin lauk itu di meja. Sekarang enggak. Dus sudah di meja. Dari metre itu sudah dus di meja. Nanti selesai anaknya bawa dusnya buat tempat sampah, anak satunya masuk. Nah, terkait penggunaan masker sendiri gimana di SMK? Kalau penggunaan masker, setiap keluar kamar, saya anjurkan kepada anak-anak itu setiap keluar kamar, baik di dalam asrama, itu selalu pakai masker. Nanti ketika masuk di dalam kamar itu sudah lepas. Ya. Selama ini tentunya ini sebuah budaya baru ya. Di siswa. Kemarin mereka school from home. Ya pasti ya, daring, sistem daring. Nah kemudian mereka masuk ke SMK Jateng dengan sistem pembelajaran tatap muka. Mereka sudah terbiasa belum? Kenapa masih harus diupiak-upiak pakai masker? Ayo pada cuci tangan, jaga jarak, masih pada bergerombol. Pantauan
Mas Bagus sendiri seperti apa sekarang? Kalau pembiasaan dan pembiasaan di era new normal ini atau new lifestyle itu, kalau kebetulan anak-anak saya itu manut-manut, jadi memang didikannya karakternya sudah jadi. Ketika minggu masuk, kita sudah melakukan sosialisasi. Senin pagi kita lakukan sosialisasi, dan itu ternyata cuma itu aja. Nah, ketika saya pantau, ketika anak makan, masuk asrama, terus masuk kelas dan lain-lain, itu mereka sudah berjalan sendiri-sendiri tanpa kita harus selalu mengingatkan. Jadi beruntungnya saya itu sekolah ini memang anak-anak karakternya sudah bagus. Ya, cukup menarik di SMK Jateng. Mungkin berbeda dengan SMK atau SMA yang lain ya. Di sana semuanya serba mandiri. Di SMK Jateng semuanya serba dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini menarik sekali. Terkait masker lagi nih. Masker itu satu siswa dijatah berapa oleh sekolah? Kalau dari sekolahan satu siswa dapatnya 5, karena kita hitungannya Selasa, Rabu, Kamis. Mereka kan juga cuci masker. Maskernya maskernya kain, jadi bisa dicuci. Nanti dipakai. Oke. Ya. Sistem pembelajaran tatap muka di SMK Jateng ini mulainya kapan sih? Sistem pembelajaran tatap mukanya simulasi atau pembelajaran tatap muka? Ya, mungkin sekarang masih tahap simulasi ya, belum pembelajaran tatap muka secara resmi ya. Kapan mulai simulasi? Simulasinya kita mulai kemarin Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Oh, baru ya, baru. Karena kita baru dapat nota dinas yang sebelumnya hanya pemberitahuan untuk menyiapkan sarana prasarana, terus sosialisasi 3M itu dalam bentuk banner, MMT itu kan sudah sosialisasi. Itu sudah kita siapkan, dan feeling saya ini pasti untuk simulasi. Ternyata benar. Ketika hari Selasa atau Rabu itu sudah keluar nota dinas. Kita harus melaksanakan. Ya. Baru hari Senin, sekarang hari Jumat, baru 5 hari. Ada kendala yang dialami oleh pengelola SMK Jateng terkait protokol kesehatan, terkait sistem pembelajaran dengan pola kehidupan baru, harus ada jarak, kuota di dalam kelas pun dikurangi 50%. Ada kendala nggak? Kalau selama ini hanya untuk menampung 120 siswa, kemungkinan tidak ada kendala. Kalau untuk simulasi itu, kalau untuk simulasi 120 siswa itu bagi saya tidak ada kendala, karena dari siswanya sendiri sudah gampang ditoto, gurunya ternyata juga komitmennya baik-baik, dan pengalaman itu juga berjalan. Dan kendalanya itu ketika nanti sudah berjalan normal tapi harus pakai protokol kesehatan. Tempat saya nggak memungkinkan. Jadi asramanya jelas kamarnya kurang, karena yang dulu 8 ini saya kurangi 4. Ini kalau masuk semua 4 itu kamarnya kurang. Jadi banyak kendalanya. Kalau memang semua 355 masuk itu pasti benar. Jumlah siswanya 355 dari 3 kelas. Dari 3 angkatan. Dari 3 angkatan. Masing-masing angkatan berapa kelas? Masing-masing angkatan 5 kelas. 5 kelas. 15 kelas ya. Oke. Sekarang ini pada masa dinamakan simulasi ya? Simulasi. Nah, simulasi itu ditarget berapa lama itu? Kalau dari dinas pendidikan, nota dinasnya tidak ada targetnya. Nah, ketika tidak ada targetnya, bagi saya karena ini kebijakan, ya kalau belum dinyatakan selesai tetap saya lanjutkan. Dari 355 siswa, sekarang pola simulasi uji coba istilahnya ya. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak masuk di dalam program simulasi ini? Apakah mereka mengikuti program yang ada di kelas dengan Zoom misalnya, atau bagaimana? Kalau untuk kelas 10 dan kelas 11, pembelajarannya masih pakai pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dan beberapa guru bebas. Kita pakai semua aplikasi, karena kalau kita nanti menekankan satu aplikasi tidak dikira promosi. Jadi boleh pakai Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, terus pakai Google Classroom, terserah. Yang penting dari pihak kurikulum pun, dari bakal kurikulumnya, dia mempunyai patokan ini guru ini ngajar atau tidak. Kita sudah punya jurnal online-nya. Jadi aman. Satu ini Mas, ada yang menggelitik perasaan saya, pikiran saya. Dengan dulu kan kita normal nih, kemudian masa COVID ini, nanti menghadapi new normal ini, masuk new normal, kemudian nanti mestinya kalau sudah selesai semua akan pada kehidupan normal kembali. Nah,
evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah ini mestinya selama proses belajar jarak jauh PJJ ya, pembelajaran jarak jauh dengan daring ini, prestasi siswa seperti apa? Apakah ada penurunan atau justru meningkat atau bagaimana? Kalau dari prestasi sesuai arahan kementerian, dia tidak, dari kementerian itu, Menteri Nadiem itu kan tidak berpatokan dengan prestasi. Yang penting anak-anak bisa PJJ. Nah, terus kalau prestasi ekstrakurikulernya jalan, Pak. Kalau prestasi pembelajarannya belum, maksudnya belum itu karena patokannya menteri tidak diukur dengan prestasi, tapi diukur dengan kehadiran. Yang penting siswa-siswa hadir. Karena ada kendala ketika ada siswa saya itu waktu PJJ itu dia bisanya malam. Karena malam karena dia basicnya tidak mampu, paginya dia kerja dulu kan. Dari prestasinya dalam artian untuk saat seperti ini fleksibel. Yang penting materi dimasukkan, materi diberikan, siswa bisa mengambil materi dan ada feedbacknya. Di sistem uji coba ini mestinya kan protokol kesehatan terus selalu ditekankan untuk dibudayakan mereka menaati protokol kesehatan. Nah, bagaimana dengan sistem pemeriksaan sendiri? Ya, mungkin rapid test, mungkin juga kalau ada yang reaktif ada swab test dan sebagainya. Yang dilakukan oleh SMK Jateng barangkali masuk di rapid test dulu, kemudian ini nanti berkala berapa bulan sekali ada rapid test atau berapa minggu sekali. Itu seperti apa pola yang digunakan? Jadi ketika nota dinas keluar, karena kebetulan saya ditunjuk oleh kepala sekolah menjadi satgas COVID di SMK Negeri Jawa Tengah, saya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Saya mengajukan surat dan ternyata surat itu di ACC. Nah, dari Dinas Kesehatan Provinsi menurunkan Wapesda ke SMK Negeri Jawa Tengah pada hari Selasa. Nah, ketika anak masuknya minggu itu, anak masuk itu minggu Senin itu anak bahasanya saya karantina dulu. Karena prinsip saya ketika anak ini dari beberapa daerah dia masuk ke SMK Negeri Jawa Tengah, ini masih belum clear kesehatan, karena belum tes. Nah, ini anak-anak masih di asrama, dia tidak boleh bersinggungan langsung dengan guru. Jadi PTM-nya belum jalan. Nah, ketika hari Selasa itu dilatih dengan jumlah 220 siswa 120 dan semua guru dilatih, itu ada kendala sedikit. Ada kendala sedikit itu ternyata ditemukan 2 anak reaktif. 2 anak reaktif itu penanganannya, 2 anak itu langsung saya masukkan ke wisma yang ada di dalam area lingkungan sekolah. Isolasi. Ya, isolasi sendiri. Kebetulan 1 cowok 1 cewek, jadi kamarnya sendiri. Pas ya? Pas. 1 cowok 1 cewek, dan dari Lapkesda pun juga langsung memfasilitasi swab. Anak-anak 2 anak itu saya antar ke Lapkesda untuk swab. Pulangnya saya karantina di Wisma. Hasil swabnya? Hasil swabnya alhamdulillah negatif. Negatif. Nah, kebetulan cepat itu Lapkesda. Jadi nggak ada sampai 24 jam langsung keluar hasil swabnya. Paginya ternyata negatif, anak-anak saya kembalikan. Nah, dan gurunya kebetulan semuanya non reaktif. Ketika guru semuanya non reaktif, bagi saya, bagi Satgas, anak sudah non reaktif, guru juga non reaktif. Ini baru PTM rasanya. Nah, ini tadi yang belum dijawab. Apakah habis ini secara berkala ada rapid test atau seperti apa? Jadi nanti minggu depan saya juga akan menguji Dinas Kesehatan lagi. Karena ternyata rapid test itu berlakunya 14 hari. Nah, ketika 14 hari selesai, kita harus juga rapid test berulang-ulang. Tapi direncanakan ada program seperti itu. Nah, terakhir nih Mas Bagus nih. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Ini terakhir nih. Tadi kan ada kendala-kendala ini. Kendala-kendala ketika masa uji coba ini menuju nanti mestinya masa normal. Harapan dari Mas Bagus ini, mestinya nanti mau bagaimana sih terkait dengan ini uji coba, kemudian nanti persiapan untuk seandainya ini ditetapkan menjadi sistem pembelajaran tatap muka. Harapannya seperti apa? Apa mungkin kalau di semuanya kemudian harus masuk sulit
tentang harus nambah ruangan atau bagaimana? Jadi kalau di SMK kami, ketika nanti akan dibuka secara normal, Iya. kebetulan ini kelas 12 sudah masuk 119 sana sudah masuk. Kalau nanti dinas ternyata untuk dilanjutkan dengan kelas berikutnya, kelas 10, karena kelas 11 ini kalau semester ini bahasanya mereka PKL. PKL ya. Ya, Di lapangan ya. di lapangan. Jadi kalau yang kelas 10 nanti dimasukkan dulu. Saya sudah di sekolah sudah saya tangankan itu. Jadi naik kelas 12 nanti di sini, kelas 10 di sini. Tapi kita kan nanti kelas 11-nya masuk juga. Itu jadi problem. Ini jadi problem. Jadi problem. Jadi ruang kelasnya tidak bisa memenuhi. Iya. Terus kalau asrama mungkin anak-anak bisa lah saya tempatkan di convention hall atau di mana. Tapi ruang kelasnya Problem di ruang kelas. Iya. Fasilitas pendidikan lainnya ada yang kurang apa enggak? Kalau ini kemudian harus masuk semua, harus menggunakan protokol kesehatan semua, cukup enggak? kalau fasilitas pendidikannya kalau di SMK kan fasilitas praktek. Oh iya. Kalau prakteknya bisa, tapi ketika ruang kelasnya ini yang tidak bisa. Oke. Karena settingannya itu di sekolah kami itu yang satu praktek, yang satu teori. Iya. Nah ketika teori harus dipecah juga, praktek dipecah juga ini nggak bisa. Kalau prakteknya pecah juga masih bisa, Iya. tapi teorinya pecah dua ini ruang kelasnya kurang. Oke, Mas Bagus, ini banyak sekali yang sudah di-sharingkan. Ini menarik sekali, menginspirasi sahabat Berita Jateng yang ada di rumah. Dan tentunya bincang-bincang terkait dengan sosialisasi 3M, sosialisasi protokol kesehatan di dunia pendidikan ini sangat menarik dan juga menjadi inspirasi bagi pelaku pendidikan di tempat yang lain. Terima kasih Mas Bagus atas waktunya. Terima kasih tempatnya. Nah ini, dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya Nurholis undur diri dari podcast dari Talkshow di sore hari ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore, Assalamualaikum.